Ya, kita akan bertanya kepada artis mengenai kasus bagaimana memilih di daerah luar katakanlah. Tanggapan seorang artis bagaimana ketika kasus ini terungkap saat remaja ini kena diabetes. Nah, ini kalau menurut saya sebagai dari kalangan public figure ya, bersama Farli juga ya. Aku. Kalangan itu ya. Iya. Kalau profesional. Aku model. Model profesional ya. Jadi ini kalau menurut saya ya memang kan saya sekarang kemarin sudah menyoroti ya di daerah-daerah beberapa daerah di sekolah-sekolah memang sudah marak sekali. Sudah marak sekali yang namanya kasus-kasus bullying. Apalagi ada juga yang menyebabkan sampai akhirnya kakinya diamputasi. Bahkan juga ada yang meninggal. Sampai juga ada yang tidak mau sekolah lagi karena bullying. Karena sudah nggak percaya diri, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nauzubillah min dzalik. Nah ini yang kita benar-benar khawatirkan supaya ini menjadi sebuah konsentrasi dari seluruh pihak, terutama dari orang tua. Kedua adalah dari pihak sekolah. Karena ini juga kadang-kadang ada case-nya yang terjadi di luar sekolah. Nah ini juga harus bisa bersinergi atau bisa berkolaborasi dengan organisasi ataupun dengan Polri, dengan TNI. Karena waktu itu saya juga punya pengalaman juga di daerah Jabar. Akhirnya mereka berkoordinasi dengan Polri, dengan Polsek setempat, dengan Kapolseknya hadir, langsung mencari tempat mereka nongkrong. Sehingga akhirnya mereka jagain tempat itu, akhirnya kan orang bosen juga. Ya, akhirnya mereka nggak punya waktu lagi untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Intinya dari sekolah langsung pulang. Nah itu memang harus benar-benar konsentrasi dari para pihak, dari pemerintah, baik dari organisasi masyarakat, baik dari pihak sekolah, baik dari kedua orang tua atau wali-wali murid. Ini benar-benar penting sekali nih. Kalau itu dari saya, kalau dari Farli gimana? I think it's not a big problem ya. This is a big case because they still teenager, but the problem is very high. So we must deliver their hobby. Sorry ada teksnya. Not to fight, but to the sport. Ya. Jadi, jangan sampai mereka yang punya hobi untuk menyakiti, mungkin itu bakat alam. Jadi jangan sampai dipendam juga, mendingan dialihkan ke ekstrakurikuler, olahraga, sport. Karena mungkin anak itu punya energi yang berlebih, tapi salah melampiaskan. Karena bagi saya anak nakal itu tidak ada, tapi adalah anak yang berkelebihan energi, cuma dia salah mengarahkan. Gimana untuk dengan Bapak Dino Sidin? Ini Ustadz Fatullah nih, pendapatnya dong. Kita tanya mengenai begitu pentingnya agama ketika ini. Kita bertanya kepada Ustadz Hafiz. Ustadz Hafiz. Baru potong rambut nih. Dan Ustadz Zaki Muhammad, bagaimana tanggapan ketika ini terjadi terhadap anak-anak di sekolah? Apakah guru dari pihak luar apakah harus ikut andil permasalahan ini? Ini yang Ustaz dulu. Ayo, Pak Ade. Jadi kalau saya melihatnya bahwasanya ini sudah masuk ke dalam premanisme atau kenakalan di kalangan remaja. Dan ini butuh sebuah konsentrasi daripada stakeholder yang ada, terutama kegagalan yang terjadi pada saat ini tentang kezaliman ataupun kenakalan remaja tidak lepas daripada yang namanya peran serta daripada pemerintah terkait dengan departemen-departemen yang ada. Ya. Misalkan departemen pendidikan, departemen keagamaan. Karena ini sudah merupakan sebuah kalau kita lihat penyakit ya Ustaz ya. Penyakit di mana kalangan remaja kita ini seakan-akan mempunyai sebuah energi yang tidak tersalurkan secara positif. Makanya kita perlu menyalurkan remaja-remaja ini ke arah yang lebih baik. Pendekatannya harus sesuai dengan apa? Disesuaikan dengan usia dan kondisi lingkungan juga. Ada pendekatan secara agama, ada pendekatan secara sosial. Itu aja sih kalau menurut saya. Tapi kalau pendekatan dari segi agama bagaimana? Ya sebetulnya ini tugas semua pihak dan terkhusus juga tugas para alim ulama untuk bagaimana selalu mensosialisasikan tentang akhlak yang baik. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya memang dijelaskan juga itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Dan
isi kandungan tersebut adalah hai orang-orang yang beriman, tentunya janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain, karena mungkin bisa jadi kelompok yang diolok-olok itu lebih baik dari kelompok yang mengolok-olok. Jadi ini harus diingatkan kepada anak muda, jangan gampang kita menghina, ngebully, ngebecandain yang terlalu berlebihan, karena ini akan menjadi efek yang berbahaya, karena bisa jadi melanggar hukum dan akhirnya di penjara gitu ya. Dan ini kan jadi masalah. Setelah di penjara nanti pasti akan malu orang, bukan cuma malu secara pribadi, tapi malu juga secara kepada orang tua, malu pada guru-guru, dan juga malu kepada lingkungan di sekitar. Ayo jaga akhlak, kita selalu dicintai oleh agama kita, keluarga. Nah, karena ada pesan lagi nih Ustaz Ya, sedikit. siap. Inna fi yadi subhani amrul ummah. Yang artinya masa depan bangsa, agama, negara ada di tangan anak muda. Nah, Jadi kalau anak mudanya kita ciptakan sebuah regenerasi yang baik, maka insya Allah Indonesia dan agama Islam ke depan akan jadi lebih baik. Mungkin Ustaz Fatullah nih yang bisa nambahin. ya silakan Ustaz. Ini saya mau nanya lagi. Apa nanya Ini mulu? kan semakin semarak. Semarang. Jadi Emang ada kasih yang Pak? kasus si Fatir ya. Iya. Ya Fatir itu salah satu contoh korban dari ngebunda teman-temannya. Ibaratnya diamputasi. Iya. Kemudian yang saat ini terjadi di daerah Sumatera Barat. Sumatera Barat ini menjadi suatu pelajaran agar tidak hanya ketika guru sekolah maupun yang lain, di sini harus ada tokoh seperti ada kedekatan bina rohani katakan. Ya. Tanggapan dari artis ini, apakah penting bina rohani diadakan suatu program di sekolah? Sangat penting. Karena mereka mungkin juga kan sekarang ini yang saya perhatikan juga role model mereka lebih ke artis-artis Korea kali ya nontonnya ya. Gitu kan. Nah, kan makanya di sini sekolah pun juga harus bikin yang namanya role model ya artis-artis Indonesia. Orang-orang yang mempunyai panutan-panutan kan di sekolah mereka, karena kan maraknya informasi itu yang begitu luas sehingga akhirnya mereka bisa bebas memilih siapa yang role model yang mereka ikuti. Nah, kebetulan film-film sekarang atau yang di luar negeri itu kadang-kadang sudah terlalu over. Yang akhirnya menjadi panutan-panutan, tontonan-tontonan yang akhirnya bukannya tuntunan. Nah, itu yang terjadi sekarang. Makanya ini sekarang peran serta dari yang tadi kata Ustadz Fatullah bilang perlu ada namanya tokoh-tokoh panutan di sekolah masing-masing yang akhirnya bisa memberikan mereka menjadi sebuah inspirasi atau role model. Itu tanggapan Fahri. Lalu setuju ke bina rohani diadakan suatu program sekolah? Ya bukan hanya di sekolahan dong, di mana saja. Karena kan generasi kita penting. bina Benar. rohani. Karena orang yang berilmu akan kalah dengan orang yang beradab. Jadi kalau orang bisa saling menghargai dan menghormati, pasti dia akan berpikir bahwa menyakiti orang lain itu hukumnya dosa. Kita bicara agama manapun ya kan? Iya. Saya aja nggak ngerti apa yang saya omongin barusan. Tapi artinya saya aja anak kecil ngerasain kalau saya disakiti pasti saya akan menimbulkan rasa takutnya dendam di masa depan. Mungkin bisa jadi orang yang melakukan proses bullying dulunya mungkin pernah terjadi pada dirinya. Jadi yang harus dicegah adalah jangan sampai orang yang sudah pernah menjadi korban menjadi pelaku. Itu dia. Understand? Boleh kita sampaikan, kita adalah orang-orang yang selalu berusaha ngingetin stop bully, Stop bullying. stop bullying. Jelas. Ada yang mana? Stop bullying. bullying.